Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Ya. Saya disclaimer dulu ya. Di sini saya bukan mengajari, bukan menasihati atau memberikan tausiah. Di sini kita hanya berbagi, diskusi, kita saling mengajari. Tidak ada yang jadi guru, tidak ada yang jadi tutor, tapi di sini kita sharing, berdiskusi, menukar pikiran, ya. Saya juga bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang fakih, tapi saya orang yang fakih, masih fakih dalam hal ilmu, baik ilmu pengetahuan agama maupun yang lainnya. Nah itu kita sama-sama belajar di sini. Artinya kata-kata saya ya belum tentu benar, nanti ya perlu dianalisa dulu kata-kata saya, ya seandainya ada yang salah ya perlu diperbaiki. Makanya kita sama-sama sharing, kita belajar ya. Ya tentunya kalau berbicara masalah tadi masalah law of attraction, hukum loa ya, yang dikenal sekarang ini kan hukum loa. Law of attraction hukum, maksud dari law of attraction adalah hukum tarik menarik. Ya, hukum tarik menarik. Bagaimana kita menarik hal-hal yang positif masuk ke dalam diri kita ya, untuk yang menghilangkan atau mengeluarkan hal-hal yang negatif, energi istilahnya ya. Nah karena itu ya hukum loa ya sekarang sangat bisa dibilang tren sekali nih hukum loa ini kan ya, banyak yang membawakan ya, yang membawa tema tentang hukum loa ini, law of attraction ini. Sebenarnya ya hukum loa ini, law of attraction ini ya, itu sebenarnya berawal dari kesadaran kita ya, kesadaran kita ya. Law of attraction ya, hukum tarik menarik, bagaimana energi positif menarik hal-hal yang positif. Nah contohnya misalnya kalau kita berpikiran yang positif, kita berpikiran positif maka akan menarik hal-hal yang positif. Contoh kalau kita berpikiran negatif maka hal-hal yang negatif akan masuk pada diri kita. Misalnya ini contoh, misalnya kita berkata, kenapa saya susah sekali ya, apa saya suka, kenapa saya tidak bisa. Nah hal-hal itu sebenarnya, nah itu menjadi kebiasaan sebenarnya itu ya. Nah kebiasaan inilah sebenarnya membuat kita tidak bisa melangkah lebih maju. Nah, jadinya kita pesimis. Nah kalau kita berpikiran, nah saya bisa, orang lain bisa, saya juga bisa. Nah di sana akan termotivasi kita. Ya kekuatan alam bawah sadar kita itu akan bangkit, itu keluar. Karena ya dalam hukum penciptaan ya, semua manusia itu dibekali dengan kemampuan dan ya sifat baik. Gitu. Jadi bagaimana kita mengaktifkan hal-hal ya, itu kemampuan kita, talent kita itu, potensi kita itu sebenarnya. Kalau perlu makanya berpikiran yang positif. Dari pikiran ini sebenarnya ada energi, gitu kan? Nah, energinya itu bagaimana masuk dalam diri kita untuk buat sebuah vibrasi itu. Vibrasi dalam diri kita. Bagaimana getarannya gitu ya, dalam diri kita untuk mengaktifkan alam bawah sadar kita itu. Ya. Dalam law of attraction itu dikenal ada afirmasinya. Nah itu misalnya kita berdoa, ya Allah misalnya, ya Allah saya sangat bersyukur sekali hari ini atas rezekimu, atas kelimpahan yang diberikan pada diri saya. Nah itu hal-hal yang seperti itu, kata-kata seperti itu yang menarik afirmasinya, mengaktifkan alam bawah sadar kita itu akan keluar, gitu kan, kemampuan kita itu ya. Jadi secara tidak disadari oleh pikiran kita itu bahwa menarik rezeki ya, menggunakan law of attraction itu bisa dengan menggunakan energi positif kita, begitu dia ya. Sebenarnya ini dalam konsep rezeki ya, kalau kita berbicara konsep rezeki konsep rezeki itu sebenarnya kita harus melepaskan gitu. Ini kadang-kadang ya kebanyakan dari kita, masyarakat kita tuh memakai
ya ilmu campur ya. Ilmu campur. Iya, Iya. dia menarik saja dia kan, nggak pakai ilmu sekop, melepaskan dia. Iya, karena dalam hidup itu perlu kita melepaskan kemelekatan itu. Makanya dalam hukum doa itu ada afirmasi, ya, afirmasi terus aksinya itu. Nah, aksi ini yang yang akan memberikan sebuah reaksi. Aksinya itu misalnya tindakannya ya, aksi itu kan. Perbuatan kita lah istilahnya. Misalnya kita bersedekah misalnya kan. Nah, kita melepaskan kemelekatan itu karena semua hal yang ada pada diri kita bukan milik kita itu. Nah, itu yang perlu itu yang perlu kita pahami itu untuk buka kesadaran kita itu. Dari afirmasi maka ada aksi. Dari aksi ini ya ada reaksi. Nah, dari reaksi akan memberikan sebuah result itu hasil ya dari sana. Sebenarnya kita sebagai manusia dikasih kebebasan untuk memilih melakukan sesuatu. Iya, makanya kita misalnya contoh kayak tadi itu kan problem yang tadi masalah yang tadi itu sebenarnya dia itu kan energi negatifnya itu terlalu besar. Iya, negatif ya. Nah, di sini udah energi negatif ya, karena dia berpikiran negatif tuh. Iya, karena itu. Jadi dia jadi pesimis itu. Makanya kita tanamkan hal-hal yang positif, pikiran yang positif untuk dikit tidaknya untuk mengeluarkan energi negatif itu dari tubuhnya itu. Itulah fungsi dari hukum doa itu kan. Tarik menarik itu. Nah, memberikan afirmasi misalnya kita berdoa, kita bersyukur gitu ya. Misalnya, ya Allah, saya sangat bersyukur sekali atas rezekimu hari ini, atas kelimpahan yang diberikan kepada saya. Nah, itu hal-hal ya seperti hal-hal yang itu termasuk dalam kata-kata afirmasi itu ya. Jadi setiap kita berafirmasi itu kita